Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Agung Darussalam Serui beserta dengan jajarannya, yang kami ta'zimi Al-Mukarram Bapak Imam Masjid Agung, yang saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita menyatakan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di subuh ini kita masih dapat terbangun kembali setelah kita mati kecil. An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudara kandung daripada mati. Oleh karena itu, dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kesyukuran ini adalah merupakan salah satu bukti bahwa kita ini memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu hakikatnya ada tiga. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah melalui dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, bersyukur itu melalui dengan hati, merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan yang ketiga, bersyukur itu harus melalui tindakan, yaitu adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti dengan melaksanakan atau mendirikan salat subuh seperti ini adalah merupakan salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baginda Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi yang maya pada ini, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh ini sangat luar biasa, karena ada beberapa kemuliaan dan pahala yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kemuliaan yang kita dapatkan yaitu adalah karena kita terbangun di waktu subuh. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya yang bangun di waktu subuh itu selalu didoakan. Jadi ada doanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang bangun di waktu subuh. Jadi orang-orang bangun di waktu subuh itu senantiasa didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didoakan apa? Didoakan berkah. Karena hidup ini ketika tanpa berkah, maka hidup ini kosong. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk senantiasa membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu manfaat daripada membaca salawat yaitu adalah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, rahmatilah, selamatkanlah dan berkahilah. Jadi orang yang membaca salawat, dan salah satu doa yang di dalam salawat itu yaitu adalah keberkahan. Jadi yang membaca salawat insyaallah akan senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang bangun di waktu subuh seperti ini. Jadi terbangun di waktu subuh berarti didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku yang bangun di waktu subuh. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita terbangun di waktu subuh seperti ini dan kita datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, maka pahala ataukah kemuliaan yang kita dapatkan yaitu adalah kemuliaan melaksanakan salat sunat sebelum subuh.
Rakatainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar kata baginda Rasul itu lebih baik daripada dunia dengan isinya. Jadi kalau ada orang ditanya siapa kalau orang yang paling kaya di dunia ini, maka jawabannya yaitu adalah orang yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yaitu adalah salat sunnah fajar. Siapa yang mengatakan? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahwa 2 rakaat sebelum subuh, fajar sebelum subuh, maka khairum minad dunya wa ma fiha, kata baginda Rasul. Maka itu lebih baik daripada dunia dengan isinya. Yang ketiga, ketika kita terbangun di waktu subuh seperti ini, Bapak Ibu, maka pahala yang kita dapatkan yaitu adalah pahala melaksanakan salat subuh. Baginda Rasul mengatakan, "Man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shallal lail." Siapa melaksanakan salat subuh secara berjamaah kata Nabi, seperti tadi yang kita laksanakan, fa ka'annama shallal lail. Maka pahalanya seperti dia melaksanakan salat 1 malam. Salat 1 malam itu artinya mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya kembali matahari. Itulah dimaksud dengan melaksanakan salat 1 malam. 1 malam suntuk istilahnya. Ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Saya yakin dan percaya di sini belum pernah ada yang melaksanakan salat 1 malam, Pak. Betul? Pak Imam sudah pernah, Pak? Belum. Saya lagi belum pernah. Jangankan 1 malam, tarawih saja Pak banyak yang lari. Betul? Iya. Padahal hanya 8 rakaat, ya kan? Di sini berapa rakaat tarawihnya? 8. Tarawih saja 8 rakaat, banyak lari, Pak. Malam pertama memang datang sampai malam kelima, malam keenam hilang nih. Apalagi salah satu malam. Ya. Tapi bagi orang yang melaksanakan salat subuh seperti ini luar biasa. Tanpa perlu kita melaksanakan salat mulai terbenam matahari sampai terbitnya kembali matahari, itu sudah mendapatkan pahalanya. Siapa yang mengatakan? Baginda Rasul yang mengatakan, "Faka'annama shallal lail." Seperti dia melaksanakan salat 1 malam suntuk. Bagi orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Tapi begitu pun sebaliknya kata Nabi, "Wa man taraka salatas subhi." Siapa yang meninggalkan salat subuh dengan sengaja, meninggalkan salat subuh. Apa ancamannya kata baginda Rasul? "Faka'annama dzabaha nafsahu bighairi sikkin." Dosanya seperti dia memotong lehernya sendiri bighairi sikkin, selain daripada pisau, Pak. Jadi kalau ada orang potong leher selain daripada pisau, sadis, Pak. Jangankan manusia, binatang saja kalau dipotong selain daripada pisau sadis. Betul? Sekarang saya mau tanya, kalau kita potong ayam pakai pisau, wajar atau tidak, Pak? Wajar atau tidak? Wajar, ya kan? Kalau potong ayam pakai pisau wajar. Tapi kalau ada orang potong ayam pakai gergaji, wajar atau tidak, Pak? Tidak wajar, Pak. Apalagi pakai sensong. Lebih tidak wajar lagi, ya kan? Itu binatang, Pak. Apalagi manusia. Makanya kita sangat dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan salat subuh. Kenapa? Sebab dosanya itu besar. Faka'annama dzabaha nafsahu bighairi sikkin. Dosanya seperti dia memotong lehernya sendiri bighairi sikkin kata Nabi. Selain daripada pisau. Artinya apa? Artinya dia bunuh diri. Jadi dosanya orang yang meninggalkan subuh, dosanya seperti membunuh diri, Pak. Orang bunuh diri masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka, Pak. Ya. Jadi ganjaran bagi orang-orang yang meninggalkan salat subuh. Dan memang tidak ada alasan meninggalkan subuh, tidak ada alasan. Apa alasannya? Ustaz, terlambat bangun. Jam berapa bangunnya kan? Jam 6. Oh tidak apa-apa, bangun ambil air wudhu kemudian langsung salat subuh. Kalau kita tidak rasa, Pak, ya kan? Yang penting bangun langsung salat subuh. Jangan pergi minum kopi dulu. Ya. Bangun wudhu langsung salat subuh. Tidak ada alasan meninggalkan salat subuh. Ya, mungkin karena kita kecapean dari kerja, perjalanan jauh, lembur, tiba di rumah jam 1, jam 2 tengah malam. Tertidur lelap, tidak rasa waktu subuh. Jam 6 baru terbangun, bangun langsung salat subuh. Ya. Kalau memang kita tidak rasa, yang salah kalau dengar azan, as-salatu khairum
Dikasih bangun sama istrinya. Pak Haji, Kak Haji juga. Itu meja itu banyak kutu sembahyang. Bukan aja di sini Pak, bukan. Aja di sana jauh. Dikasih bangun sama istrinya, Pak Haji, bangun maki. Azami orang di masjid. Pak Hajinya bilang, sebentar pi deh. Karena bilang Ustaz, bisa di jam 6. Itu yang salah. Dengar ke azan di waktu subuh, bangun, ambil air wudhu, kemudian datang ke masjid berjamaah. Kalau ada anak yang sudah bisa dibawa datang ke masjid, bawa anak datang ke masjid, biasakan datang berjamaah. Ada bilang Ustaz, tidak kubawa sana aku ke masjid. Kenapa? Ribut lari-lari. Anak-anak memang seperti itu. Anak-anak itu dididik dengan keributan, tidak apa-apa. Yang salah kalau bapaknya berkumis baku kejar-kejar di masjid. Yang salah Pak. Tapi kalau anak-anak tidak masalah. Jadi bangun, ambil ruku kemudian datang ke masjid. Karena buat apa masjid kita besar, cantik, megah dan indah, kalau subuh isinya hanya 3 saf. 3 orang juga. 3 saf tapi 3 orang. 1 saf Pak Imam, 1 saf tukang azan, 1 saf istrinya Pak Imam. 3 saf tapi 3 orang. Kasih ada memang masjid begitu Pak, kalau subuh ada deh. Tapi di sini kita alhamdulillah di Masjid Agung ini banyak jamaahnya. Nah, jadi terbangun untuk melaksanakan salat subuh. Itulah sebabnya orang yang azan subuh ini, ketika membaca kalimat as-salatu khairum minan naum, usahakan panjangkan as-salahnya Pak, pendekkan an-naum. As-salatu khairum minan naum. Panjang as-salah, pendek an-naum. Seperti azannya Makkah. Itu Makkah Pak, kan begitu azannya itu, Makkah itu. Itu Makkah dengan Madinah. Kalau azan Pak, di waktu subuh itu 2 kali azan. Azan pertama 1 jam sebelum masuk waktu, azan memami. Tapi belum dipakai salatu khairum minan naum, belum. Seperti kita di sini, subuh tadi masuk jam berapa? 4.15 ya? 4.15. Ya. Kalau di Makkah masuknya subuh jam 4.15, berarti jam 3.15 sudah azan pertama. Itu di Makkah. Jadi jangan heran kalau ada orang berangkat ke Makkah kalau subuh 2 kali azan. Ya. Azan pertama itu 1 jam sebelum masuk waktu. Azan kedua ketika pas masuk waktu subuh, azan lagi. Baru pakai as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Dan ketika mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, panjang as-salahnya, pendek an-naum. Tidak percaya Ki? Coba mau ke sana. Mau ke Makkah Pak? Mau ke Makkah? Pak mau ke Makkah? Mau umrah Pak? Daftar Ki dulu. Nah. Kenapa panjang as-salahnya, pendek an-naum? Karena an-naum itu tidak boleh dipanjangkan. Karena an-naum artinya tidur Pak. Ulama memahami ketika kita memanjangkan an-naum itu harapan panjang tidurnya orang. Jadi pendek an-naum supaya pendek tidurnya orang Pak. Karena ada orang azan, panjangkan an-naum, ada lagu-lagu lagi. As-salatu khairum minan naum. Tidur. Nah suruh orang tidur. Itu harapan-harapan itu Pak. Pendek an-naum supaya pendek tidurnya orang. Pendek tidurnya orang terbangun untuk datang berjamaah di masjid. Nah, jadi yang azan di waktu subuh usahakan panjangkan as-salahnya, pendekkan an-naum seperti azannya Makkah dan Madinah. Ya, ketika mengumandangkan dan membaca as-salatu khairum minan naum, panjang as-salahnya, pendek an-naum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala yang ketiga kita dapat, yaitu adalah pahala melaksanakan salat subuh. Yang keempat, pahala yang bisa kita peroleh pada kesempatan ini yaitu adalah pahala silaturahim. Karena orang yang datang berjamaah pasti silaturahim, mau tidak mau, ya kan? Mau tidak mau pasti silaturahim Pak. Nah, di mana letaknya silaturahim? Jabat tangan, betul Pak? Nah, kalau sudah sholat kan jabat tangan. Makanya baginda Rasul itu Pak, ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, ya diperjalankan oleh Allah,
Allah sendiri Pak memang sengaja mendesain perjalanannya baginda Nabi. Sengaja Pak sedemikian rupa. Bagaimana caranya Allah mendesain perjalanannya Nabi? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha. Begini Pak model perjalanannya Nabi. Horizontal dan vertikal. Kenapa Allah mendesain seperti ini? Ternyata ada maknanya. Maknanya apa? Maknanya hablum minan nas, hablum minallah. Untuk apa Nabi datang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan untuk menerima perintah salat. Berapa waktu? Berapa waktu Pak diterima? 50 waktu Pak. Pertama itu 50 waktu, bukan 5 waktu. Jadi ketika diterimalah 50 waktu ini, turun pada langit ke-6, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, ya Rasul, berapa waktu yang Allah berikan kepadamu bersama dengan umatmu? Maka Nabi Muhammad menjawab 50 waktu. Nabi Musa kaget. Kenapa kaget? Karena Nabi Musa mengetahui kemampuan umatnya Nabi. Tidak mampu umatmu. Kembali menghadap kepada Allah. Maka kembalilah baginda Rasul menghadap kepada Allah dan kembali memberikan salam penghormatan. Jadi ternyata baginda Rasul itu ketika menghadap kepada Allah, ada salam penghormatan yang dibaca oleh baginda Nabi. Apa salamnya Nabi kepada Allah? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad kembali mengatakan, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu salam penghormatannya. Jadi ternyata baginda Rasul menghadap kembali dan memberikan salam penghormatan. Menawar dari 50 waktu ini. Maka ternyata diberikan 45 waktu. Dikurangi 5. Jumpa lagi Nabi Musa. Berapa waktu? 45. Kembali. Belum mampu umatmu. Naik lagi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sampai 9 kali Nabi bolak-balik. 9 kali. Dari 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai menjadi 5 waktu. 9 kali Nabi bolak-balik. Dan 9 kali Nabi menghadap kepada Allah. Setiap kali menghadap kepada Allah, Nabi selalu memberikan salam penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. 9 kali Nabi baca itu Pak. Makanya 9 kali kita bertahiyat 1 hari 1 malam. Itu magi. Subuh berapa tahiyatnya? 1. Zuhur berapa tahiyatnya? 2. Asar berapa tahiyatnya? 2. Maghrib berapa tahiyatnya? 2. Isya berapa tahiyatnya? 2. Jumlahnya berapa Pak? 9. Kenapa 9? Karena Nabi 9 kali baca ini. Jadi semua model perjalanannya Nabi itu semua ada di dalam sholat. Termasuk gerakan-gerakan yang kita pakai Pak. Mulai dari berdiri, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, sampai duduk tahiyat dan memberi salam. Itu semua gerakan yang dilakukan para malaikat. Jadi ternyata kita punya salat ini gerakannya malaikat. Karena Nabi kan singgah di lapisan-lapisan langit. Lapisan langit pertama, kedua, ketiga, sampai lapisan langit ketujuh. Setiap lapisan langit Nabi melihat para malaikat gerakannya itu beda-beda semua. Beda-beda semua Pak. Gerakan apa? Gerakan salat. Ada yang berdiri, ada yang takbiratul ihram, ada yang ruku, ada yang i'tidal, ada yang sujud, ada yang duduk, ada yang memberi salam. Itu semua gerakan malaikat. Jadi ternyata kita punya salat ini bukan gerakan biasa Pak. Bukan gerakan yang dibuat oleh Nabi, bukan gerakan yang dibuat oleh para sahabat, bukan gerakan yang dibuat oleh para tabi'in, bukan Pak. Siapa punya gerakan? Gerakannya para malaikat. Jadi kita punya gerakan ini luar biasa Pak. Kalau kita salat, itu gerakan malaikat Pak. Mulai dari berdiri sampai memberi salam, itu gerakannya malaikat. Jadi luar biasa kita punya salat ini. Makanya salat itu adalah merupakan salah satu hal yang betul-betul harus kita jaga. Kenapa? Sebab salat ini sangat istimewa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti di lain waktu baru kita lanjut. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, dan mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam minallahil musta'an wal hitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.